Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Kristus bersama dengan program sarapan GPDI Situbondo, makanan yang sesungguhnya buat hati dan jiwa kita. Puji Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama belajar dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya baca dengan cepat. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah puji-pujianku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Puji Tuhan, dalam perikop ini kita sama-sama belajar ada satu persatuan yang indah, ada satu kerjasama yang bagus yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Yosua. Dikatakan bangsa Israel mengalami kemenangan, bangsa Israel mengalami kekuatan di saat tangan Musa menengadah ke atas. Di situ menunjukkan bahwa Musa berserah penuh sepenuhnya kepada Tuhan dengan kedua tangannya di atas. Dan saat Musa merasa penat, tangan itu turun, maka akan terjadi kekalahan atas bangsa itu. Sehingga mereka mengatur strategi, diambilnya batu, tadi diceritakan diambilnya batu, lalu kedua tangan Musa dipegang di sisi yang satu dan di sisi yang satunya lagi, sehingga tangan itu tidak turun. Jadi ada satu kerjasama yang baik yang mereka kerjakan, sehingga bangsa ini memperoleh kemenangan, memperoleh kemenangan atas Amalek. Begitu juga dengan kita gereja Tuhan hari-hari ini. Kita akan dipersatukan menjadi satu gereja yang disempurnakan di dalam Kristus. Kita mau sama-sama bekerja sama dengan saudara-saudara seiman. Kita mau sama-sama bergandeng tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kemenangan persatuan gereja kita akan menjadi sempurna di dalam Kristus. Dunia boleh menjadi tawar, dunia boleh tidak ada kasih, tapi di dalam Kristus kita gereja Tuhan, Tuhan Yesus sudah perlengkapi kita dengan kasih-Nya. Maka dari itu, seperti dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15 dikatakan, "Jangan jauhi kasih karunia Allah supaya tidak timbul akar pahit dalam hati kita." Jadi kita mau benar-benar belajar pagi ini untuk kita tidak jauh-jauh dari kasih karunia Allah, supaya akar pahit tidak ada di antara kita. Kita baca kembali dalam Matius 12. Matius 12 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan."
Jadi, saudara-saudara, kita mau belajar sebagai gereja Tuhan untuk kita tidak memisahkan diri, menjauhkan diri dari persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk kita bersatu, karena dalam satu persatuan pasti ada mujizat. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-37 dan 47, kita baca cepat ya. Kisah 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, setiap hari, dikatakan setiap hari saat gereja bersatu, setiap hari akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk kita bersatu, untuk kita saling menguatkan sesama gereja Tuhan, supaya ada mujizat di dalamnya, ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kita baca ayat yang terakhir, 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mempersatukan kita, dan kita jangan mau mendengarkan apa kata dunia. Kita menjauhkan dari persekutuan-persekutuan, kita menjauhkan dari jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gembala, walaupun secara online, tapi kita mau tetap ambil komitmen untuk kita bersatu di dalam doa, bersatu di dalam setiap jam-jam ibadah, sehingga jiwa kita boleh dipuaskan, hati kita boleh dipuaskan, dan hidup rohani kita boleh membawa jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.